Karena kayak ngerasa, aduh gue kok cuma kayak gini ya, aduh kok mereka kayak lebih bagus deh. Tapi dibalik itu kita harus tetap do our best gitu. Tetap harus yang berusaha semaksimal mungkin, yakin kalau kita tuh bisa. Berdoa dan jangan lupa support dari keluarga. Karena bagi aku ya, untuk aku sendiri ini, support ini nomor satu deh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah. Kita masih dalam wawancara khusus. Tribuners, untuk wawancara khusus kali ini tentunya saya tidak sendirian. Di sini sudah hadir menemani saya wanita cantik nih Tribuners yang sudah berprestasi sekali dan tentunya menjadi powering kita ya Tribuners. Sudah hadir di sini, kita sapa dulu panggilannya Email. Halo Email, Halo. selamat datang. Halo. Boleh dong kenalan dulu sama Tribuners dan sapa Tribuners di rumah. Email, nama lengkapnya siapa? Halo Tribuners, aku Hugi Simelka Putri. Aku dari Candipuro, Lampung Selatan, umur aku 13. Aku sekolah di SMP Negeri 1 Sidomulyo. Salam kenal semuanya. Wow, ini jauh-jauh datang ke sini cuman untuk berkenalan dan juga menyampaikan semangatnya dengan Tribuners di rumah ya tentunya Tribuners. Dan selama kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrol dengan Email ya di sini. Ya. Email siap ya untuk kita tanya-tanya nih. Kita pengen tahu nih perjalanan Email dari awal meniti karirnya sebagai solo song yang emang bener-bener berkarir di bidangnya sampai kemarin itu barusan aja menangin medali gold ya. Iya, di Bali International Choir Festival. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Email, keren banget Email. Kayaknya tadi aku denger-denger kita ngobrol juga Email kayaknya nggak cuman dapat 1 medali gold aja, tapi dapat 2 ya. Iya, dari Yang- choir dan solo singing. Wow, keren banget. Nah ya, untuk Tribuners yang penasaran tentunya dengan Email dan dengan podcast Tribun Lampung, jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol bareng Email. Dan sebelum itu Email kita pengen tahu dulu dong, Email ini sebenarnya kesibukannya sehari-hari itu ngapain sih? Kayak anak-anak biasa deh kayaknya. Nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan. Oke, jadi kesibukannya ngapain nih kayak anak-anak biasa? Bermain, belajar? Main, belajar, ya latihan juga. Karena memang ternyata Email masih muda banget loh Tribuners, kelahiran 2010. Iya. Aku kaget loh. Aku kaget loh. Anak-anak zaman sekarang tuh emang bener-bener bagus banget ya, fit banget. Jadi wah luar biasa nih Tribuners ya. Anak 2010 berarti baru 13 tahun. 13 tahun tapi sudah bisa mencetak prestasinya, segudang prestasi yang bisa membanggakan nggak hanya orang tua tapi untuk sekolahnya juga nih Tribuners ya. Kalau boleh tahu Email sejak kapan mulai suka bernyanyi? Dari kecil sih, kalau suka dari kecil, terus waktu itu latihan di musik course gitu, waktu kelas 3 SD sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya dari kecil tuh emang udah suka bernyanyi ya? Iya betul. Tapi mulai les itu dari kelas 3 SD. Iya. Gitu. Berarti memang dari SD pun sudah mengikuti ajang-ajang perlombaan dong? Udah, waktu itu SD kelas 4 ikut FLS 2N, tapi waktu itu masih kecamatan, aku dapat juara 3. Terus waktu kelas 5 SD, 5 atau 6, pas 6 SD itu aku ikut FLS 2N, juara 1 di kecamatan, terus SMP juga ikut FLS lagi. Kelas 8 itu aku dapat juara 1 di Kabupaten Lampung Selatan dan juara 2 di Provinsi Lampung. Wow, keren banget nih Tribuners ya. Dan fun fact juga untuk Tribuners yang pengen berkenalan dengan Email tentunya di sini. Email tuh udah punya 9 single loh kalau Iya, nggak salah ya. benar. Ih keren banget 9 single dan ada beberapa single dan lagu juga yang Email ciptakan sendiri. Bener Iya. nggak sih? Bener ya? Udah available on digital platform. Wow, keren banget. Jadi kalau Ada mau di dengerin bisa YouTube, Spotify, semuanya ada. Cari aja Email Caputri. Email Caputri ya. Iya. Ada channel YouTube-nya juga nggak kalau Ada pengen? Email Caputri. Email Caputri. Jangan lupa di search. Oke, nah Tribuners tentunya selain berprestasi di bidang solo song, si Email ini juga banyak banget ya prestasi-prestasinya Iya. di bidang akademik dan juga non akademik. Nah kalau di bidang yang lain katanya sempat menang-menang ajang-ajang juga ya Email yang mengikuti. Apa tuh? Aku waktu itu ikut Putri Anak Indonesia di Lampung dulu ya. Di Lampung itu Putri Anak Lampung. Aku dapat Putri Anak Lampung Pendidikan 2021, which is itu juara 3. Juara 3. Terus di nasionalnya aku dapat Putri Anak Indonesia Best Talent 2021 gitu. Oke, di ajang itu Email Itu menampilkan pageant. apa tuh? Itu
kan ajang pigeon ya Kak. Jadi ada juga kayak talent show-nya gitu, aku nyanyi di situ. Tapi memang pakai khusus lagu sendiri. Oke, tapi memang itu pigeon khusus untuk anak-anak mungkin ya kategorinya. Ada 2 kategori, satunya putri anak dan satunya putri remaja. Oke, Email ikut yang Putri anak. putri anak, karena mungkin pada saat itu umurnya masih belasan ya? Iya, masih 11 tahun. 11 Iya, tahun ya? 11 tahun. 2 tahun yang lalu ya? Iya. 2021 nih Tribuners ya. Dan di situ ada penampilan bakat juga ya? Iya, talent show-nya aku nyanyi laguku. Lagu yang aku ciptain sendiri itu judulnya Ibuku Nafasku. Kalian bisa dengerin di YouTube, di Spotify semuanya ada. Wow, keren banget Tribuners ya. Sebelum kita langsung jauh nih mengenal Email ya, sosok anak berprestasi asal dari Kabupaten Lampung Selatan, kita pengen tahu dong Email boleh gak sih nyanyiin single Email yang terbarusan Ibuku Nafasku itu? Beberapa aja deh untuk kita ya, tapi jangan semua, biar Tribunersnya penasaran gitu kan ya. Jadi biar jangan cuman mau denger di sini aja, tapi harus denger juga di official platform yang Email sudah sediakan ya Tribuners. Boleh dong dikit? Ibu kaulah nafasku, kaulah hidupku, kaulah nafasku. Yeay. Begitu aja deh, dan banyak. Iya, jangan ya. Ih, gila. Ini sampai kayak merinding banget nih Tribuners ya, kita saking merdunya. Tapi kita boleh nggak sih Email pengen tahu dong apa sih latar belakang kenapa Email bisa menceritakan dan juga bisa membuat lagu ini? Karena ya aku ngeliat mama aku tuh kayak I'm so proud of her, kayak kayak ngerasa aku harus bikin lagu menceritakan tentang mama. Aku begitu bangga aku punya mama seperti mamaku, Wonder Womanku. Mamanya ada di sini gak nih? Iya, ada tuh di belakang. Halo dulu buat mama ya, halo gitu. Udah nangis lagi. Nangis ya si mama, memang lagunya aja cuman dari bait dan ref itu juga memang terharu banget gitu ya, seneng banget itu. Pokoknya kalau Tribuners pengen dengerin bisa langsung ke full platform yang memang sudah disediakan oleh Email ya. Oke, nah selain itu ada beberapa lagu dan single sih yang udah dibuat? Ada yang aku ciptain itu satu dan beberapa diciptain dari temen aku. Itu tapi Email yang bawain? Iya, aku yang bawain. Itu lagunya tentang cinta-cintaan deh, pokoknya pasti kalian suka deh. Karena sudah beranjak menuju remaja mungkin ya, genrenya sudah agak berbeda. Tapi dari maksudnya genre yang bisa dibilang itu sedih lah ya, yang Email ceritakan tadi yang buat ke genre yang memang beralih ke remaja dan juga pop percintaan, itu ada kesulitan nggak sih atau tantangannya tersendiri deh dan perbedaannya dalam dua lagu itu genrenya? Kayaknya enggak sih, soalnya ya aku juga setiap hari nyanyi-nyanyi yang kayak gabut-gabut gitu, pasti nyanyikan lagu-lagu cinta-cinta, jadi kayak ya, biasa aja. Biasa aja. Cuma kalau lagu yang Ibuku Nafasku itu karena itu kan cerita tentang mamah ya, jadi mungkin harus lebih banyak penghayatan gitu-gitu. Gimana sih kita bangga sama mama kita gitu. Jadi mungkin itu yang lebih agak sedikit menantang. Oke, jadi memang penghayatannya luar biasa ya. Iya. Nah, waktu menciptakan lagu itu butuh berapa lama prosesnya? Berapa ya? Ada lebih dari 1 bulan sih. Wow, 1 bulan? Iya kan, aransemennya belum, terus tapi itu musiknya, liriknya. lumayan cukup singkat loh. Aku pikir kayak sampai bertahun-tahun gitu nggak? Enggak sih. Wow. Enggak sampai yang bertahun-tahun. Tapi lirik memang benar-benar ditulis sama Email sendiri? Iya, aku yang nulis. Cuma musiknya itu dari temen aku, jadi ini bukan pure dari aku sendiri yang nyiptain. Ya? Iya, ada temen aku namanya Kare, ya Siva, itu yang menciptakan lagu Ibuku Nafasku juga. Dia yang nulis musiknya, dia yang ciptain nada-nadanya, aku yang bagian liriknya gitu. Oke, luar biasa Tribuners ya. Selain itu memang mungkin mama ini menjadi support system nomor 1 ya. Dan Email bisa berada di sini sekarang, berjumpa dengan Tribuners, menyapa dengan Tribuners, sampai dengan meraih ajang-ajang bergengsi di luar sana, itu semua berkat support dari mama. Support Email, mama pasti ya, dan tentunya keluarga besar ya. Oke, nah kita mau berbicara masalah ajang yang barusan Email kompetisi kemarin ya, Bali International Choir Festival. Di sana bisa dapat informasi perlombaan dari mana? Itu aku tuh sebelumnya itu ikut manajemen kan, ikut manajemen untuk
Ikut choir. Sebenarnya awalnya mau ikut choir karena ini kan emang ajang choir ya. Nama manajemennya Gita Nada Lampung Choir. Setelah itu aku ditawarin buat ikut solo singing competitionnya. Terus aku ikut. Jadi aku di Bali International Choir Festival ini aku ikut 2 perlombaan choir dan solo singing gitu. Oke, jadi kalau yang choirnya itu berapa orang? Choir itu di choir aku ya. Itu ada 38 orang. 38 orang dari memang manajemen atau dari mana tuh? Waktu itu ada kayak audisinya buat masuk ke manajemen itu. Aku sama teman aku dari Lampung Selatan 2 orang, sisanya dari Bandar Lampung, ada yang dari Metro juga ada. Tapi memang itu khusus untuk Lampung gitu ya, provinsi Iya, Lampung. Lampung karena mewakili Lampung kan. Oke, 38 38 orang. orang. Dan itu meraih medali emas juga ya? Iya, betul, dapat medali emas. Kemarin bawain lagu apa? Yang apa? Yang choir? Yang choir. Yang choir itu kita bawain Janger dan Thankful. Kalau yang solo aku nyanyi I Surrender dari Celine Dion gitu. Wow, itu juga gimana tuh? Ini first ajangnya yang paling bergengsi internasional atau memang sebelumnya udah pernah ikut? Untuk internasional ini first time aku sih. Dan agak gimana ya, kayak ngerasa aduh gitu-gitu soalnya di ajang ini, BICF ini ada banyak teman-teman dari luar negeri, ada 15 negara waktu itu. Dan yang solo juga banyak dari luar negeri, jadi aku kayak ngerasa kayak udah kayak nervous gitu-gitu deh. Tapi sempet maksudnya kayak insecure nggak sih, kayak wah kayaknya ini teman-temannya dari luar Indonesia ada nih gitu. Ada nggak? Ada Perasaan sih, kayak gitu? ada sih kayak gitu. Karena kayak ngerasa, aduh, gue kok cuma kayak gini ya, aduh, kok mereka kayak lebih bagus deh. Tapi di balik itu kita harus tetap do our best gitu. Tetap harus yang berusaha semaksimal mungkin, yakin kalau kita tuh bisa. Awalnya aku juga kayak hopeless gitu, kayak ngerasa, ah sudahlah, kayaknya nggak bakal dapet. Alhamdulillahnya aku dapet gold. Yeay, akhirnya dapat gold ya. Iya. Tapi memang itu persiapannya berapa lama sih? 10 bulan. 10 bulan. Oke, dan itu di situ Emel bener-bener latihan terus. Ada coachnya kah? Setiap minggu. Setiap minggu sekali itu ada latihannya untuk choir dan buat solo. Cuma kalau solo aku latihan sendiri. Oke. Jadi memang kalau solo Emel latihan sendiri, Iya. nggak pakai coach. Tapi kalau pakai, cuma beda aja. Oke. Nah, dalam 10 bulan itu yang tantangan menurut kamu yang berbeda dengan perlombaan-perlombaan lainnya apa sih? Karena itu sih, karena lawannya tuh dari luar sih. Itu yang paling aku kayak ngerasa, aduh, gue Indonesia, gue dari daerah gitu. Lawannya dari orang luar negeri. Cuma ya kita kembali lagi, kita harus berusaha semaksimal mungkin, ngelakuin yang terbaik dari kita, berdoa dan support sih. Dan pastinya optimis ya. Iya. Buktinya bisa ngeraih medali emas nih. Iya. Aku aja nggak nyangka sih aku bisa dapat gold, karena ya dari awal udah hopeless, udah kayak insecure, nervous, semuanya campur aduk. Cuma ya itu, do our best, berdoa, dan jangan lupa support dari keluarga. Karena bagi aku ya, untuk aku sendiri ini, support ini nomor 1 deh. Soalnya aku kan orangnya kayak gampang, aduh bisa nggak ya. Jadi support itu number 1 menurut aku. Jadi buat menurut aku Emel support nomor 1 gitu. Iya. Oke. Nah, dalam 10 bulan itu ada berapa perwakilan nih dari Lampung yang solo? Yang solo itu ada 2, untuk yang youth itu cuma aku, dan yang buat yang anak itu, yang children itu ada 1 orang Bandar Lampung juga. Oke, jadi memang ada kategorinya ya? Ada kategorinya, bukan yang umum yang kumpul jadi 1, bukan seperti itu. Jadi kayak ada tingkatnya, ada yang children, youth, adult, semuanya ada. Berarti Emel ikut ya? Aku ikut yang youth, yang 13 ke atas. 13 ke atas ya. Iya. Jadi memang perwakilan ada ya dari Bandar Lampung ini, Emel, dan 1 untuk childrennya ya? Iya, children. Keren banget Emel. Sampai sana berapa hari di sana, di Bali ya? Iya, di Bali. Aku berangkat dari Lampung itu tanggal 23 dan pulang itu tanggal 30 bulan Juli.
Juli, berarti barusan banget dong bulan kemarin Iya, ya. masih basah gitu. Masih benar-benar fresh banget Masih ya. fresh banget Fresh ya. from the oven pokoknya Tribuners. Langsung kita undang ke Tribun Lampung untuk podcast dan juga sebenarnya email ini adalah salah satu dongkrak untuk anak-anak berprestasi. Kita pengen nih anak-anak di Lampung tidak hanya di kabupaten, di Lampung Selatan, Lampung Timur, dimanapun yang berada, pokoknya email mudah-mudahan bisa menjadi contoh ya. Dan Amin. juga gebrakan bahwasanya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau usaha, kita mau optimis dan do our the best kata gue. Iya, betul. Oke, email sebenarnya kesibukannya kan memang masih sekolah nih ya. Iya, masih sekolah. Belajar aja. Kelas 2 SMP ya? Kelas 3. Oh, kelas 3. 3 SMP. Nah, gimana tuh cara bagi waktu antara memang dengan kesibukannya mungkin ada seperti undangan podcast seperti ini atau belajar, itu cara bagi waktu itu? Untuk sekolah kita kan tetap harus ngutamain sekolah ya, karena sekolah bagaimanapun juga itu akan lebih penting, paling penting. Jadi kalau bisa untuk ngambil jadwal-jadwal kayak gini tuh harus di weekend atau enggak pulang sekolah. Terus kalau misalkan kita harus ngalahin sekolahnya ya kita tetap harus ngejar nilai, ngejar pelajaran semuanya. Jadi tetap harus ngutamain sekolah, jangan tinggalin sekolahnya. Oke, jadi tahu mana prioritas ya. Iya. Gitu. Tapi email sebenarnya dibantu dengan orang tua dan ibu juga nggak sih untuk handle schedule jadwalnya? Iya. Jadi sebenarnya untuk jadwal-jadwal kayak gini sebenarnya yang ngatur tuh bukan aku, malah mama. Jadi aku kayak nggak tahu sebenarnya. Nanti tiba-tiba nanti kamu kesini ya. Jadi yang memanage itu lebih ke mama sih. Oke, jadi bisa dibilang manajernya lah ya. Iya. Gitu. Manajernya itu memang lebih enak tuh manajer orang terdekat sendiri Tribuners ya. Iya. Gitu. Nah, untuk kedepannya ada harapan dan apa sih yang pengen email benar-benar raih dan gapai sih untuk kedepannya? Aku pengen sebenarnya cita-cita aku tuh sebenarnya menjadi dokter sih. Tapi aku juga pengen ngembangin hobi aku sebagai penyanyi. Jadi mungkin aku akan ikut kompetisi lain, kompetisi yang bisa ngembangin hobi aku dan yang bisa jalan buat ke kedokteran ini. Jadi sebenarnya agak nyimpang ya. Enggak dong, karena Kayak beda jauh banget dari penyanyi ke dokter kan. Karena kalau dokter itu sudah cita-cita, tapi kalau ini Iya. kan hobi ya. Iya, Nggak ada hobi. yang salah, semua itu bisa berkesinambungan kalau kita bisa menselaraskan gitu, mensinkronisasikan semuanya Tribuners ya. Karena dari ajang email bernyanyi pun itu sudah prestasi, sudah menjadi suatu prestasi dan mudah-mudahan itu bisa membawa ke arah yang lebih baik gitu kan ya. Seperti cita-cita email tadi bisa masuk ke kedokteran. Iya. Tapi cita-cita orang tua juga pengen email jadi dokter atau ada cita-cita lain sih? Kalau orang tua tuh nggak terlalu memaksakan kayak kamu maunya apa ya udah lakuin aja selagi itu baik buat kamu. Jadi mama aku support aku jadi penyanyi, papa aku juga gitu dan untuk kedokteran juga support gitu. Jadi kalau selagi itu baik, kenapa enggak gitu? Untuk mereka sih kayak gitu sih. Oke, jadi diserahkan kepada email aja gitu Iya. yang memang terbaiknya seperti apa itu. Tapi selama bernyanyi, ada hal-hal yang menurut kamu tuh pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh nyanyi ini susah banget ya gitu? Pernah ada tantangannya nggak sih dalam bernyanyi itu? Ada sih, karena kan setiap lagu-lagu itu tantangannya sendiri-sendiri ya kak. Kayak misalnya lagu Karena Aku Sanggup itu ada kayak yang high note-nya kayak tinggi banget kan. Bisa pakai superhead voice, bisa pakai whistle dan lain-lain. Itu kita harus ngejaga pintar-pintar. Sebenarnya kita semua pasti bisa sih nyanyi lagu itu pasti kita bisa. Yang penting kita ngejaga aja, kayak nggak makan gorengan, minum es. Kalau buat aku sih, yang paling ngeganggu itu minum es. Karena Minum es. aku sekali minum es aja bisa batuk. Wow. Sumpah. Itu es yang mungkin ada minuman berwarna apa air dingin gitu? Air dingin juga bisa batuk. Nggak semua orang sih, kayak mungkin orang lebay Tergantung. kayak aku kali ya. Nggak tahu juga. Ya, tergantung dengan memang individunya ya. Iya, individunya. Jadi berarti cara email untuk menjaga vita suaranya gimana? Itu sih, nggak minum es, terus nggak makan gorengan, tidur yang cukup, jangan tidur larut-larut kayak jam 12, jam 1 gitu. Sebagai penyanyi sih nggak boleh kayak gitu, karena kalau menurut guru les aku ya, semakin kita malam itu semakin sedikit kita tidur, suara kita tuh akan semakin berat, terus kayak serak-serak gitu. Aku juga kayak gitu sih. Pantesan ya, kita kalau begadang tuh suaranya agak serak gitu ya. Iya. Ya. Mungkin Karena karena kurang itu tuh ya, tidur. karena Kurang kurang tidur. tidur. Iya. Oke.
Nah ini mungkin bisa jadi tips juga ya untuk Tribuners di rumah, kalaupun nggak pengen jadi penyanyi, tapi memang begadang tuh nggak boleh gitu ya. Nggak boleh, emang nggak sehat sih Kak kayaknya. Nggak sehat ya. Iya. Oke, apalagi untuk yang punya vita suara yang bagus dan juga ingin menjaga gitu. Tapi ada selain menghindari hal-hal itu untuk menjaga vita suara agar tetap bagus, Ina ngapain aja biasanya? Gini, kalau misalkan kita mau lomba ya, aku tuh pakai masker terus nggak ngomong. Oh gitu? Iya. Jadi sampai kompetisi? Enggak juga sih, maksudnya kan kalau anak-anak kalau misalkan lomba nih, apalagi rame-rame kan, ketemu banyak orang pasti kayak ngomong hahaha, terus ketawa-ketawa gitu. Karena kalau semakin kita banyak keluarin suara, mungkin suaranya akan semakin habis gitu. Jadi aku sih jaganya kayak pakai masker, nggak ngomong, kayak mungkin ngomong sepatah-patah aja kayak lo ngomong gua jawab gitu-gitu aja sih. Oke, tapi kalau untuk daily ada nggak sih perawatan khusus untuk vita suaranya? Atau minum perasan lemon atau apa gitu kan? Jahe sih. Jahe Ya? Iya, Oke. jahe. Itu rutin kah atau gimana? Atau Enggak rutin sih, sebelum mau nyanyi aja biasanya, atau enggak pakai ini peppermint aromaterapi itu. Dia aromaterapi sih, cuma ya aku biasanya tetesin di air teh yang gulanya tuh less sugar. Oke, jadi untuk itu ya bisa menjaganya karena mungkin tips dari orang beda-beda ya Tribuners ya gitu. Suges sih itu biasanya Kak. Suges tapi Ada juga yang harus minum tolak angin gitu. tapi Sebut merek ya? tapi manjur-manjuran mungkin ya, manjur-manjuran gitu. Oke, Imal ada yang mau disampaikan nggak sih ke depannya mungkin untuk Mama bisa disampaikan atau untuk teman-teman yang ada di Lampung khususnya untuk siswa-siswi yang pengen seperti Untuk ini? Mama dulu kali ya. Boleh. Untuk Mama, terima kasih sudah menemani aku sepanjang ini. Terima kasih udah selalu ada, udah support aku. Ketika aku di bawah, aku di atas, Mama ada, Mama selalu peluk aku. Nggak mau nangis. Pelukan Mama adalah pelukan hangat buat aku. What I need when I'm down, when I'm in high. Pokoknya terus support aku, Mama terus sehat, panjang umur. Mama harus temenin aku sampai aku bener-bener dapet apa yang aku mau, bener-bener dapet cita-cita aku sebagai dokter dan penyanyi di kemudian hari. Ada yang nangis nih kayak di belakang ini. Tapi kedepannya ada project kedepannya nggak sih? Oh, ada. Aku nyanyi buat soundtrack di film 1000 Detik Satu Cahaya. Nanti akan tayang di bioskop itu tahun depan, perkiraan tahun depan ya kayaknya. Tapi bulan berapanya aku kurang tahu ya. Nanti aku kesini lagi buat promote. Pastinya. Berarti sudah rekaman ya untuk soundtracknya? Sudah, aku sudah rekaman. Nanti akan di launchingnya itu sebelum tahun depan. Udah ada di YouTube, mungkin udah di Spotify, semuanya udah ada deh. Berarti untuk tahun-tahun ini atau akhir-akhir tahun mungkin ya bisa ditunggu aja gitu. Tapi kalau bocoran dong, boleh nggak sih spill sedikit ini genrenya apa gitu tentang soundtracknya? Cinta-cintaan lagi sih. Oh, cinta lagi ya. Enggak sih sebenarnya, nggak bisa buat siapa aja sih, karena liriknya menurut aku juga nggak cuma buat pacar ya, bisa buat sahabat, bisa buat orang terdekat, orang kita sayang, nggak cuma cinta-cintaan aja sih. Oh gitu. Tapi boleh di-spill Ke-pop nggak sih. sih? Sedikit aja nih. Boleh. Oke, silahkan email. Tersenyumlah untukku, ku butuh itu selalu. Senang menjadi riang bila kau ada di sampingku. Wow, thank you Email. Oke, Suara emas sama-sama. kali sudah menggemarkan ya ruangan studio Tribun Lampung nih hari ini Tribuners ya. Terima kasih banyak Email Sama-sama, untuk Kak. waktu dan kehadirannya mensupport. Terima dan kasih udah juga- undang aku juga ya. Sama-sama, dan juga tentunya sudah menginspirasi Tribuners yang ada di rumah. Tadi kalau Email ada yang mau diucapkan, ada yang mau disampaikan Tribuners, boleh kita tunggu. Oke. Halo Tribuners, jangan lupa buat jadi diri kalian sendiri. Jangan lupa buat terus kembangin hobi kalian. Kalau hobi kalian suka masak, pokoknya kembangin semua yang baik dalam diri kalian.
jangan takut untuk jatuh, karena jatuh akan membuat kita semakin naik nanti. Intinya, jadi diri kalian sendiri, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan menyerah untuk meraih apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan. Gitu deh. Oke. Terima kasih untuk email dan juga seluruh tim yang sudah hadir berkesempatan untuk podcast di wawancara khusus pada hari ini. Masih bersama dengan saya Kusnul Syaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa karena kita akan bertemu lagi di wawancara khusus berikutnya. Bye-bye.